Nurlaili Asih, NPM 193515516129 ingin menyampaikan materi tentang si kuadrat. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari si kuadrat, yaitu sebagai alat estimasi. Nah, dengan menggunakan si kuadrat, peneliti dapat mengadakan penelitian probabilitas perbedaan frekuensi dalam sampel dari frekuensi dalam populasi sebagai akibat kesalahan sampling. Nah, adapun frekuensi dalam populasi dapat didasarkan atas informasi yang diperoleh dari suatu sumber. Nah, dapat juga didasarkan atas suatu hipotesa. Nah, ini ada rumusnya nih. Rumusnya sebagai berikut, yaitu X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FO dikurang FA tutup kurung kuadrat per FH. Nah, di sana ada keterangannya bahwa X kuadrat itu artinya si kuadrat dan FO itu artinya frekuensi yang diperoleh dari sampel. Nah, FH itu artinya frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencerminan yang diharapkan dalam populasi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang si kuadrat sebagai alat pengetesan hipotesa. Nah, berikut penjelasannya. Dalam pengetesan hipotesa, kita menggunakan si kuadrat untuk menguji apakah perbedaan frekuensi yang diperoleh dari dua sampel atau lebih merupakan perbedaan frekuensi yang hanya disebabkan oleh kesalahan sampling atau merupakan perbedaan signifikan. Nah, dalam melakukan pengetesan hipotesa, hal yang pertama dilakukan adalah penggunaan rumus yang telah dicantumkan di atas yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian hal yang kedua yaitu dilakukan penetapan derajat kebebasannya. Nah, terdapat satu aturan umum yang ditetapkan dalam menetapkan derajat kebebasannya yang menyangkut tabel yang sedikitnya 2 baris dan 2 kolom atau biasa disebut dengan tabel 2x2. Nah, terdapat rumus yang bisa digunakan perbedaan frekuensi antara dua sampel. Nih, rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan N besar buka kurung AD dikurang BC tutup kurung kuadrat per buka kurung A plus B tutup kurung buka kurung lagi C plus D tutup kurung buka kurung lagi A plus C tutup kurung buka kurung lagi B plus D tutup kurung. Nah, ini contoh tabelnya ya, bisa dilihat. Nah, ini jadi ada kategori 1, ada kategori 2. Nah, dari sampel 1, sampel 2, di sini ada keterangannya juga. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Sari, NPM 1935 1551 6030. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang C kuadrat dengan derajat kebebasan. Pengujian C kuadrat dari distribusi sampling variabelnya mendekati kontinu sehingga kurva yang dihasilkan lebih sedikit miring ke kanan. Itu disebut dengan distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat adalah distribusi probabilitas dan luas area seluruh kurva sama dengan 1,0 atau 100%. Distribusi C kuadrat akan melakukan distribusi normal apabila sampelnya semakin besar dan derajat kebebasannya semakin besar. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa derajat kebebasan memiliki kurva tersendiri. Fungsi pengujian distribusi adalah satu, menguji interval rata-rata, yang kedua menunjukkan hipotesis rata-rata sampel, yang ketiga menunjukkan batas suatu penerimaan hipotesis. Contoh pengujian menggunakan distribusi C kuadrat terdiri dari dua variabel ya. Di sini dapat dilihat variabel 1, variabel 2. Variabel satunya itu terdapat 3 yaitu ABC, yang variabel 2 terdapat 4 yaitu 1, 2, 3, 4, yaitu berarti 3 kali 4. Yang terdapat 3 kategori. Di sini rumusnya adalah B sama dengan B dapat ditentukan dengan bebas dan TB tak bebas X nilai yang diketahui. Jumlah kolom ini disebut marginal. Jadi di sini ada terdapat 3 nilai yaitu A sama dengan bebas, ada bebasnya 3 dan tidak bebasnya 1 sama dengan yang B. Sedangkan yang C adalah tidak bebas semuanya. Jadi dapat ditentukan adalah
nilainya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jadi dapat disimpulkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Rumus umumnya itu adalah DK jumlah baris dikurang 1 dan jumlah kolom dikurang 1. Atau DKB dikurang 1 dan K dikurang 1. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan C kuadrat dengan menghitung perbedaan persentase. Dalam melakukan C kuadrat untuk menghitung perbedaan persentase, ada 2 hal yang harus diketahui. 1. Terhadap peta kecil yang sudah dilakukan koreksi dan penyesuaian terlebih dahulu. Sebab ialah probabilitas signifikasi lebih tergantung pada frekuensi persentase. Yang kedua, nilai C kuadrat yang diperoleh dari perhitungan frekuensi dalam persen yang dilakukan terlebih dahulu dalam nilai C kuadrat dalam perhitungan-perhitungan dengan frekuensi yang nyata sebelum pengetesan signifikasi dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviana Livia Rosyanti, NPM 19351551657. Saya dari kelompok 3. Di video ini saya akan menjelaskan sub 2, yaitu mengenai korelasi range Spearman RS atau ρ. Korelasi range Spearman atau RS digunakan untuk menguji hubungan di antara variabel X dan variabel Y yang berskala ordinal-ordinal. Rumusnya yaitu RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N buka kurung N kuadrat kurang 1 tutup kurung. RS keterangannya yaitu koefisien korelasi rank. D yaitu selisih rank antara X atau Rx dan Y atau Ry. N sama dengan banyaknya pasangan rank. Wibisono dan Walpole mengurutkan ranking pertama dari skor yang tertinggi karena variabelnya bersifat positif. Sedangkan jika variabel bersifat negatif, maka ranking pertama bisa dimulai dari skor yang terendah. Misalnya, hubungan tingkat membaca dengan prestasi. Diasumsikan jika tingkat membacanya tinggi, maka prestasi pun naik. Kedua variabel bersifat positif, sehingga skor tertinggi diberikan ranking pertama. Yang kedua, hubungan kadar tar dan nikotin di dalam rokok. Kalimat ini bersifat negatif, sehingga skor terendah diberikan ranking pertama. Di dalam korelasi rank Spearman ini, untuk memudahkan pembuatan ranking, maka terlebih dahulu dibuat ranking bayangan, yakni mengurutkan secara sistematis skor yang terendah sampai tertinggi. Setelah diurutkan secara sistematis, berikutnya dapat dibuat ranking yang sebenarnya. Untuk angka atau skor yang jumlahnya hanya 1, maka ranking sebenarnya sama persis dengan ranking bayangan. Tetapi untuk angka atau skor yang jumlahnya lebih dari 1 buah, maka perhitungannya sebagai berikut. Contoh pembuatan ranking untuk beberapa skor yang sama pada variabel X. Yang ke-1, ranking untuk angka skor 21 yang berjumlah 2 buah. Perhitungannya yaitu dengan rumus Rx sama dengan sigma ranking bayangan per jumlah skor yang sama dengan 18 ditambah 19 dibagi 2 hasilnya 18,5. Yang kedua, ranking untuk angka 24 yang berjumlah 6 buah. Perhitungannya yaitu Rx sama dengan sigma ranking bayangan per jumlah skor yang sama dengan 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15 dibagi 6 hasilnya 12. Berikutnya contoh pembuatan ranking untuk beberapa skor yang sama pada variabel Y. Yang pertama, ranking untuk angka 19 yang berjumlah 3 buah. Perhitungannya yaitu Ry sama dengan sigma ranking bayangan per jumlah skor yang sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 2. Demikian penjelasan saya dalam video ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamar Seva, NPM 193515516130 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang koefisien penentu. Koefisien penentu KP apabila koefisien korelasinya dikuadratkan akan menjadi koefisien penentu atau koefisien determinasi. Artinya, penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai variabel X terhadap naik turunnya variabel Y.
Koefisien penentu KP atau koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu KP sama dengan R kuadrat sama dengan KK kuadrat dikalikan 100%. Ada juga dalam bentuk rumus koefisien penentu KP dituliskan sebagai berikut, yaitu KP sama dengan N dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikalikan sigma Y kuadrat. Hasil dari perhitungan ini nantinya akan dibagi dengan hasil perhitungan N dikalikan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, kemudian dikalikan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kemudian ada beberapa keterangan dari rumus yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu adalah KP sama dengan koefisien penentu, Y sama dengan variabel terikat, X adalah variabel bebas, dan N itu adalah jumlah frekuensi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanaisyah Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji statistik koefisien korelasi Spearman. Untuk koefisien korelasi Spearman, uji statistiknya menggunakan tes student karena ukurannya itu kurang dari 30. Ada beberapa prosedur uji statistik yang menemukan formula hipotesis. Yang pertama ada H0. H0 itu tidak ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Kalau H1 itu ada hubungan signifikan antara X dan Y. Cara menentukan taraf nyata A dan T-table. Yang pertama, taraf nyata yang digunakan biasanya 5% atau 1%. Biasanya itu untuk uji satu arah. Nah, kalau 2,5% atau 0,5% biasanya itu untuk uji dua arah. Yang kedua, ada nilai T-table memiliki derajat bebas atau dB sama dengan N-2. Yang ketiga itu menentukan kriteria pengujian, seperti kayak H0 diterima atau H1-nya ditolak apabila minus TA atau 2 lebih kecil T0 lebih kecil TA atau 2. Kalau HO ditolak, H1-nya diterima apabila T0 lebih besar TA atau 2 atau T0-nya itu lebih kecil minus TA atau 2. Keempat itu ada menentukan nilai uji statistik atau nilai T0. Yang terakhir ada itu membuat kesimpulan apakah HO diterima atau ditolak. Nama saya Regina Emilia, MPM 193515516145. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Saya membahas tentang korelasi produk momen, yaitu yang pertama koefisien korelasi. Korelasi produk momen pertama kali dikembangkan oleh Pearson. Rumus koefisien korelasi Pearson ini dilambangkan dengan R atau juga disebut dengan produk momen. Kemudian analisis ini digunakan pada variabel antara variabel X dan variabel Y yang masing-masing mempunyai interval atau rasio. Berikut adalah rumus dari korelasi produk momen. RXY sama dengan koefisien korelasi R Pearson, sedangkan N jumlah sampel atau observasi, X variabel bebas atau variabel pertama, Y variabel terikat dan variabel kedua. Terima kasih. Nama saya Tiara Tanti Zara dengan nomor NPM 1935 1551 6149 dari kelompok 3 dengan kode kelas 2407. Hari ini saya akan membahas tentang regresi linear sederhana. Itu ada pengertian dari regresi, fungsi dari analisis regresi, terus ada persamaan regresi, fungsi dari persamaan regresi, serta jenis-jenis persamaan regresi. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari regresi. Jadi regresi ini adalah salah satu metode dari statistik untuk menentukan adakah ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang
fungsi dari analisis regresi. Jadi fungsi dari analisis regresi ini adalah untuk menentukan sebuah keputusan apakah naik turunnya suatu variabel bisa dilakukan dengan cara peningkatan atau penurunan variabel lainnya. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi. Jadi persamaan regresi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama hubungan linear positif, yang kedua hubungan linear negatif, dan yang terakhir tidak ada hubungan linear. Jadi persamaan regresi ini bertujuan untuk membuat sebuah grafik dari hasil hitung yang sudah kita hitung. Jadi yang pertama itu ada hubungan linear positif. Jadi hubungan linear positif itu jika nilai variabel X diikuti oleh kenaikan dari nilai variabel Y. Nah, yang kedua ini ada hubungan linear negatif. Jadi hubungan linear negatif ini bisa terjadi karena kenaikan dari nilai variabel X diikuti oleh penurunan nilai variabel Y. Jadi yang ketiga, yang terakhir, tidak ada hubungan linear. Jadi grafik ini bisa terjadi ketika nilai variabel X tidak memberikan pengaruh terhadap nilai variabel Y. Jadi yang keempat ada fungsi persamaan regresi, yaitu terdiri dari 3 fungsi. Nah, yang pertama itu ada regresi itu bisa mendeskripsikan fenomena model hubungan yang bersifat numerik. Jadi ketika kita ingin mengetahui suatu hubungan tersebut, yaitu kita dengan cara melakukan perhitungan. Jadi dari perhitungan tersebut kita mendapatkan sebuah angka. Nah, dari angka tersebut kita bisa melihat apakah hubungan negatif, positif, ataukah tidak ada hubungan. Nah, jadi yang kedua itu bisa sebagai pengendali terhadap kasus yang sedang kita amati. Maksudnya data tersebut itu bisa menjadi acuan untuk mengetahui hubungan tersebut negatif atau positif. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu bisa untuk memprediksi suatu variabel. Maksudnya dari perhitungan regresi itu kita bisa mengetahui keterikatan dalam hubungan variabel tersebut. Nah, jadi yang terakhir itu ada jenis-jenis persamaan regresi. Jadi jenis-jenis persamaan regresi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu regresi linear, dan yang kedua itu regresi non-linear. Nah, regresi linear ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, jadi yang pertama itu ada regresi linear sederhana. Jadi regresi linear sederhana itu terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, jadi yang kedua ini ada regresi linear berganda, yaitu di mana terdapat 2 atau lebih variabel bebasnya yang ada di dalam sebuah regresi linear berganda tersebut. Nah, yang terakhir itu ada regresi non-linear, yaitu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak mempunyai linear. Nah, jadi yang terakhir itu ada regresi non-linear, yaitu di mana tidak ada hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Terima kasih.